أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, bagaimana hukumnya menyiksa atau bahkan membunuh anjing? Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh saudara saya yang melihat ceramah seorang ustadz, oknum ustadz, yang begitu bangganya dia menabrak anjing sampai berjalan seok-seok. Dan itu disampaikan di depan para jamaah. Katanya sih karena najis. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Penting untuk kita pahami bersama-sama. Membahas masalah bisa jadi karena didorong oleh energi ilmu, boleh jadi karena didorong oleh energi nafsu. Perhatikan, membahas anjing jika didorong oleh energi nafsu, maka biasanya terlalu fokus pada najis hukum mughalladzahnya dan juga keharaman dikonsumsinya. Maka itu seolah kudu harus mutlak kita jauhi, kita benci, kalau ketemu kita siksa atau bahkan dibunuh. Beda halnya kalau kita membahas dengan dorongan ilmu. Maka kita akan melihat aspek-aspek yang lain. Aspek-aspek yang menuntun kita pada berpikir positif dan merasakan betapa maha besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan apapun yang beliau ciptakan. Sehingga kemudian kita akan menemukan satu titik bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di kolong langit ini, di langit dan semuanya ciptaan Allah, kecuali pasti ada manfaatnya. Hanya saja kita sering terlambat mengetahui manfaatnya, atau bahkan kita tidak tahu, atau bahkan kita tidak pernah mau tahu. Nah, kembali lagi kepada anjing. Bagaimana anjing? Di dalam Al-Quran ada beberapa kisah Allah mengisahkan tentang anjing, tentu dari sisi kemuliaannya. Ini yang tadi saya katakan, membahasnya dengan ilmu, bukan dorongan nafsu. Kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa juga mengatakan bahwa anjing itu halal, nggak bisa. Itu nas, anjing itu suci, nggak bisa. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi bagaimana anjing begitu setia menjaga 7 pemuda yang dia menghindar dari banyak orang untuk menyelamatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersembunyi di dalam gua. Yang menjaga adalah anjing, begitu setia. Nah, konon anjing ini kelak masuk surga. Wallahu a'lam. Allah berfirman, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Anjing mereka meletakkan kaki depan atau tangannya itu ke depan, tanda siaga, menjaga tidak boleh ada yang mengganggu dan menyentuh yang dijaganya yang ada di dalam gua. Kisah kedua tentang binatang yang begitu cakap jika dilatih menjadi ahli dalam berburu, dan ini Allah pilih juga anjing. Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna, di dalam surat Al-Maidah. Bahwa dari sekian binatang buas yang paling bisa untuk dimanfaatkan sebagai binatang buruan, lalu binatang buruannya itu bisa dikonsumsi karena halal, tentu dengan ketetapan-ketetapan.
Ketetapannya kita tidak bahas di sini. Kita fokus pada anjing yang disiksa dan yang dibunuh. Pendek kata, bermanfaat besar. Dan yang ketiga di dalam surat Al-A'raf, manusia yang keutuhan hidupnya, yang keutuhan jiwa raganya dikerahkan hanya untuk meraih kesenangan dunia dan untuk memperturutkan hawa nafsunya, maka dia oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan mereka itu sama seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhad au tatrukhu yalhad. Anjing itu dihalau menjulurkan lidahnya, ditahan pun dibiarkan juga menjulurkan lidahnya. Maka seperti itu perumpamaan orang yang sekali lagi jiwa raganya dikerahkan utuh untuk mencari kesenangan dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini kemuliaan yang Allah tuturkan. Pembahasan anjing itu haram dikonsumsi kita tidak menemukan di Quran. Kita temukan di dalam hadis, tetap itu. Najisnya dijelaskan begitu rinci juga di dalam hadis. Al-Quran hanya menjelaskan kemuliaannya, bahkan manusia diserupakan dengan anjing. Bagaimana hukum membunuhnya? Mari kita simak di dalam kitab Al-Bajuri. Seorang alim menyebutkan, memberikan fatwa terkait dengan hukum menyiksa atau membunuh anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kalbu, adapun anjing ghairul akur, dia bukan anjing gila, bukan anjing yang mengandung rabies. Fa in kana fihi manfaatan, jika ada manfaatnya, harumah, maka haram qatluhu, membunuhnya. Ittifaqan, secara mufakat konsensus ulama mengatakan haram dibunuh jika anjing itu ada manfaatnya. Dia tidak anjing gila, dia juga tidak mengandung rabies yang membahayakan manusia. Maka membunuhnya haram secara mutlak. Apa manfaatnya? Kita tidak membahasnya di sini. Sedikit saja, mungkin untuk menjaga kebun, menjaga ternak. Sekarang mungkin menjadi anjing pelacak. Haram dibunuhnya. Wa in kana la manfaata fihi, lalu bagaimana jika tidak ada manfaat? Dia keliaran saja di depan rumah. Untuk melacak tidak bisa karena tidak dilatih. Untuk menjaga tidak bisa, untuk berburu tidak bisa karena tidak terlatih. Bagaimana? Harumah, juga haram qatluhu alal mu'tamad. Membunuhnya haram, tentu menyiksanya juga haram. Menurut pendapat yang amat sangat kokoh bisa dipegang teguh. Maka tidak ada alasan jika anjing itu tidak ada manfaat, keliaran-keliaran saja, haram dibunuh. Ada manfaatnya juga haram dibunuh. Yang boleh tentunya yang akur, yang dia itu membahayakan. Karena gila, dia itu membahayakan karena mengandung berpenyakit rabiesnya. Menyiksa dan membunuhnya kalau ada rabies, kalau gila itu baru boleh. Ini tuntunan ilmu, bukan dorongan nafsu. Lalu bagaimana dengan ustadz itu? Saya tidak dalam kapasitas menilainya, tapi mari kita berpikir jernih. Semangat kita harus didorong dengan ilmu. Berhentilah kita berbicara dan bertindak dengan dorongan nafsu, karena itu merusak. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.